Gadis ini terlalu gegabah hanya karena dia ingin terkenal. Angkat rok dia untuk menunjukkan bokong di depan banyak orang. Para siswa semua terkejut. Tapi dia tidak malu sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat senang. Karena untuk bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar, dia bahkan bisa menjadi lebih gila lagi. Dan permainan ini bernama, permainan membunuh. Di situ Anda bisa menjadi penonton atau menjadi pemain, aturannya juga sangat sederhana. Sistem akan mengatur tantangan. Semakin banyak orang menonton streaming langsung, semakin tinggi hadiahnya. Tidak ada batasan, jangan ragu untuk bermain. Gadis cantik ini salah satu pemainnya. Dan dia mencoba meyakinkan teman-temannya untuk bergabung. Tapi Vi adalah gadis yang baik. Biasanya menyatakan cinta saya kepada naksir dia juga tidak berani. Bagaimana mungkin dia bisa ikuti permainan ini? Karena untuk Vi berpartisipasi, gadis itu dengan sengaja menyamar jadi Vi untuk mengaku pada naksirnya. Tapi endingnya pria itu berkata dia tidak suka tipe gadis seperti Vi. Vi tentu saja menjadi marah, dia tidak omong apa dan langsung pergi. Sampai ke rumah, tanpa ragu langsung daftar menjadi pemain baru. Misi pertama punya dia adalah, mencari satu orang asing ada di dalam restoran. Lalu harus cium dia di dalam 5 menit. Vi dan sahabat dia berdua menuju ke restoran itu untuk mencari. Orang ini sudah punya pacar, tidak boleh. Orang ini sudah tua, baik. Orang ini sangat gemuk, tidak bisa. Di saat waktu sudah mau habis. Tiba-tiba Vi menemukan satu pria muda yang sangat ganteng. Akhirnya dia memutuskan untuk mencium pria itu untuk selesaikan misi. Lalu Vi mendapatkan $100. Tapi pria itu bernama Sam sedang menari di dalam restoran. Di samping ada teman sedang rekam video juga. Sekarang Vi baru tahu jika Sam adalah pemain juga. Grup mereka dengan cepat mendapatkan banyak penayangan. Jadi Vi dan Sam memutuskan untuk berakting bersama. Mereka mengendarai sepeda motor mereka di jalan masuk ke kota. Tiba-tiba Vi ada misi baru. Memintanya untuk ganti gaun yang apik dan menonjol di depan pemirsa streaming langsung. Vi kemudian berhasil menyelesaikan misi ini. Ketika baru keluar dia menemukan Sam sudah ganti jas juga. Sepertinya misi Sam dan dia tidak banyak perbedaan. Tapi Sam masih ada satu misi lagi. Pilih untuk Vi sepasang sepatu yang indah dan mewah. Pada saat itu ada satu pemain lain muncul. Untuk memuaskan pemirsa, dia mencuri pakaian punya Vi dan Sam. Setelah Vi balik ke ruang ganti pakaian menemukan bahwa pakaian dia sudah hilang. Di saat itu dari sistem keluarkan satu misi baru. Dalam 2 menit harus keluar dari mall. Dan hadiah kali ini adalah $2.500. Sam ingin tarik Vi untuk melarikan diri bersama tapi Vi tidak setuju. Karena pakaian di badan mereka belum bayar. Waktu tidak banyak lagi, Vi harus cepat menemukan caranya. Akhirnya sarankan satu ide yang cukup gila. Mereka memutuskan untuk telanjang lari keluar. Buat pemirsa semakin banyak. Setelah keluar, mereka baru mengetahuinya. Pakaian tadi mereka coba di dalam sudah ada yang bayar untuk mereka. Vi berhasil mendapatkan hadiah $2.500. Masuk ke top 10 orang punya view yang paling tinggi. Walaupun hal ini membuat Vi sangat senang. Tapi dia ingin keluar dari game ini. Saat itu, Sam mendapatkan satu misi baru. Dalam waktu yang telah diberikan naik motor dengan kecepatan 100 km per jam. Tapi jelas dia tidak bisa sendiri selesaikan misi ini. Atas di bawah permohonan Sam, Vi memutuskan untuk membantu dia sekali. Setelah itu mereka bawa motor kenceng di jalan. Karena fokus ke live stream mereka hampir menabrak mobil di samping. Untungnya mereka bisa kontrol kecepatannya. Vi tanggung jawab untuk penyesuaian arah, Sam fokus kontrol kecepatan motor. Lebih cepat dan lebih cepat lagi. Lalu waktu sisa tidak sampai 1 menit lagi. Mereka belum mencapai 100 km per jam. Ini adalah tantangan kecepatan yang sangat sulit. Sam terus meningkatkan kecepatan, dalam momen penting. Mereka berhasil mencapai kecepatan 100 km per jam. Belum sempat ucapan selamat, mereka menemukan bahwa motor akan tabrak ke gedung di depan mereka. Untungnya Sam bisa rem mendadak, berhasil berhenti motor di depan gedung itu. Pemirsa streaming langsung sangat senang dengan mengemudi yang penuh petualangan ini. Mereka menjadi pemain di top paling atas. Membuat teman Vi tidak bisa senang sama sekali. Karena Vi baru main 1 hari, tidak menyangka bisa melampaui dia. Membuat dia cemburu. Di dalam pesta, dia menelepon Vi. Tapi Vi masih marah sama teman dia. Jadi langsung matikan ponsel. Omelan tanpa henti. Tapi Vi tidak tahu bahwa semua kalimat itu disiarkan langsung.
Sahabat merasa sangat malas seperti tidak punya harga diri lagi. Jadi saat mabuk dia setuju untuk menerima tantangan dengan tingkat kesulitan tinggi. Letakkan tangga di antara dua bangunan dan pergi ke sana. Jika tidak hati-hati jatuh ke bawah, dia akan langsung mati. Dengan dorongan orang-orang di sekitar. Di dalam hatinya, dia sangat takut mati, dia masih mengambil risiko pergi lewat sana. Tidak menyangka baru mau setengah jalan, satu kaki meleset hampir mau jatuh ke bawah. Membuat dia ketakutan dan langsung menolak tantangan ini. Saat itu, Sam menerima misi rahasia. Harus bawa Vi ke satu pesta. Sahabat baru melihat Vi langsung marah. Walaupun di luar mereka masih marah tapi di dalam masih peduli kepada satu sama lain. Tapi kata-kata sangat kejam. Karena ingin membuktikan, dan mau teman harus diam selamanya. Vi sudah menerima tantangan itu. Meskipun dia sangat takut di dalam hati, tapi masih satu langkah demi satu langkah menuju ke depan. Fokus menjaga keseimbangan. Dengan cepat dia berhasil lewat gedung di seberangnya. Sahabat di sana tidak percaya Vi bisa melewati. Tapi bagaimanapun Vi sudah berhasil. Jadilah pemain favorit teratas. Di dalam pesta itu dia juga bertemu lagi dengan sahabat dia adalah hacker top dunia. Dia menyelidiki Sam dan menemukan bahwa 2 tahun yang lalu, Sam pernah ikut game ini. Dan pada tahun itu, teman dia karena game ini jadi mati. Dan mengatakan bahwa Sam sengaja bawa Vi ke sini. Setelah mendengar itu, Vi merasa bahwa game ini benar-benar gila. Jadi tidak mau mendengar Sam jelaskan dan langsung pergi dari situ. Setelah keluar dia langsung lapor polisi tentang game ini. Tapi polisi bilang tidak ada yang aneh dengan game ini, karena tidak ada yang melakukan kejahatan. Di ponsel dia tiba-tiba ada notif baru. Vi lihat semua uang yang dia dapat di rekening sudah hilang. Dia belum sempat beraksi apa, tiba-tiba seorang pria muncul di depan dia. Langsung pukul Vi sampai pingsan. Ketika Vi bangun, melihat bahwa diri sendiri sedang diikat dalam satu kontainer. Ada satu laptop tidak jauh dari tempat duduk dia, beritahu dia. Karena Vi melanggar aturan main. Harus beralih dari status pemain menjadi narapidana. Jadi tidak menemukan cara untuk menang game terakhir ini. Maka mereka akan bunuh Vi. Vi langsung tendang pintu untuk lari keluar, berpikir lanjutnya harus melakukan apa. Tiba-tiba Sam muncul di belakang, dan kasih tahu semua padanya apa yang telah terjadi. 2 tahun yang lalu dia sudah ikut game ini. Dan dia punya satu teman yang ikut sama dia main juga. Karena terlalu bersemangat teman dia jatuh ke bawah. Dari ketinggian ratusan meter lebih jatuh ke bawah, langsung mati. Dia ketakutan langsung pergi lapor polisi juga. Tapi polisi bilang, ini hanya kecelakaan yang tidak diharapkan. Karena tidak ada yang memaksa mereka untuk melakukan semua ini. Bahwa mereka yang membuat tantangan, bersembunyi di balik satu it. Dalam game ini ada tipe orang ketiga yang bersembunyi adalah narapidana. Dan sekarang Sam sudah menjadi narapidana punya game ini juga. Dia tidak bisa keluar dari game ini, karena identitas asli dengan tempat kerja semua sudah terungkap. Cara terbaik adalah mengikuti pertandingan untuk menjadi juara. Tapi sekarang Vi juga menjadi narapidana juga. Jadi Sam akan beri kesempatan ini untuk Vi. Di arena saat ini, pertandingan sudah dimulai. Banyak penonton, sedang teriak di luar sana. Dan ada juga banyak penonton bersembunyi di balik layar punya ponsel. Ini adalah pertarungan antara Sam dan Vi. Siapa berhasil kalahkan lawan orang itu akan menang. Dan waktu untuk mereka hanya 20 detik. Jadi Sam suruh Vi tembak dia. Tapi Vi sama sekali tidak mau. Tiba-tiba ada suara tembakan dari luar. Ternyata masih ada pemain yang ketiga ikuti pertandingan ini. Pria pakai topeng ini pegang pistol lalu tanya kepada penonton. Ada yang ingin melihat dia membunuh Vi. Seluruh penonton bersorak kegirangan. Maka layar memiliki suara, haruskah membunuh Vi atau tidak? Ada juga banyak orang memilih no tapi jumlah yang pilih yes lebih besar. Setelah itu, orang ini menambak Vi jatuh ke bawah. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi. Sistem permainan sekarang mengirimkan pesan lagi kepada penonton. Anda adalah tersangka dari upaya pembunuhan ini. Lalu ada SMS kedua dikirim. Ingin lockout dari game ini. Semua pada takut langsung pilih lockout. Sam ambil pistol ingin balas dendam untuk Vi. Tapi Vi tiba-tiba bangun dan hentikan dia. Ternyata Vi tidak mati, dan pemain ketiga itu adalah teman dipanggil ke situ untuk membantu mereka. Tembakan itu tidak memiliki amunisi. Minta sahabat dia untuk meretas sistem, kirim pesan ke semua pemirsa. Untuk memecahkan permainan ini. Permainan ini akhirnya berakhir. Vi dan Sam bersama dan sangat bahagia. Judul film ini adalah Nerf.
Jika suka jangan lupa like dan share untuk akunya. Sampai jumpa semuanya di video berikut.